Oke, halo selamat siang teman-teman. Jadi balik lagi di IG Live Surya ya. Buat yang belum kenal sama Surya, perkenalkan nama saya Surya Saputro. Saya udah jalankan bisnis asuransi itu sejak tahun 2010. Oke, jadi di IG Live yang selama ini udah saya lakukan, saya sharing nih beberapa pengalaman yang mungkin bisa dipakai untuk semua bidang ya. Seperti itu. Jadi nggak hanya melulu tentang asuransi. Jadi untuk IG Live ini nanti juga akan saya save di IG saya sendiri dan juga saya share di YouTube channel saya Surya Saputro. Oke, siang hari ini saya mau sharing nih bagaimana sih caranya supaya kita bisa jualan closing dengan jauh lebih cepat seperti itu. Oke, teman-teman sering nggak jalan-jalan ke mall dan tiba-tiba ada orang yang ngasih brosur ke teman-teman. Jadi tiba-tiba bagi brosur nih. Nah, ujuk-ujuk bagi brosur, kasih kartu nama. Kira-kira berapa chance untuk bisa closingnya dari si sales itu? Kira-kira berapa besar kemauan teman-teman untuk mau beli produk dari sales itu yang ngasih si brosur itu tadi? Saya yakin chance-nya hanya 1% saja teman-teman. Iya betul, jadi hanya dengan bermodalkan bagi brosur, terus tiba-tiba ya cuman bagi doang, jadi nggak ada berkelanjutan. Ya pasti kemungkinan untuk closingnya hanya 1%. Lah ini berlaku untuk semua produk yang teman-teman mau jual kepada customer atau klien teman-teman, seperti itu. Jadi sesuai dengan judul ya, jual solusi bukan produknya. Kenapa? Ya karena terbukti kalau kita hanya jual produk, maka kemungkinan untuk closing akan kecil, kecuali produknya produk kebutuhan primer ya teman-teman ya, kayak beras, gula, makanan lah, sandang papan ya mungkin jualnya jauh lebih mudah lah, nggak perlu pakai solusi karena memang semua orang udah butuh. Problemnya adalah kalau kita mau jualan produk yang sekunder atau bahkan tersier ya teman-teman ya. Kalau di dalam bidangku kebetulan kalau di Indonesia ini kalau produk asuransi itu kan adalah produk yang masih masuk ke kebutuhan sekunder buat masyarakat, walaupun sebenarnya asuransi bisa dibilang dia adalah kebutuhan primer ya, kebutuhan utama seperti demikian. Nah, yang dimaksud dari jual solusi adalah seperti ini teman-teman. Orang nggak akan pernah beli dari kita, dari Anda, dari saya, kalau dia nggak merasa butuh. Lah, merasa butuhnya itu diawali dengan apa? Diawali dengan nggak akan beli, nggak akan merasa butuh kalau dia nggak tahu kalau sebenarnya dia itu punya masalah, punya problem seperti demikian. Orang nggak akan beli istilahnya penambal ya, cat penambal atau cat yang istilahnya buat anti bocor ya, kalau rumahnya nggak bocor teman-teman. Ya itu makanya orang nggak akan bakal beli cat itu pelapis bocor itu kalau rumahnya nggak bocor. Nah, pertanyaannya berbeda, kalau rumahnya bocor orang pasti beli yang namanya cat pelapis anti bocor seperti demikian. Sama seperti dengan produk apapun yang teman-teman jual, misalkan mobil atau motor lah, orang nggak akan beli mobil atau motor kalau mereka nggak menyadari bahwa mereka sebenarnya punya problem. Kalau mereka nggak punya mobil atau motor, mungkin mereka misalkan ternyata sudah ada solusi di ojek online istilahnya, ya udah mereka nggak bakal beli mobil atau motor dari teman-teman karena mereka udah punya solusinya. Beda kasus kalau misalkan akhirnya mereka punya problem nih, waduh lah aku setiap hari keluar naik ojol sehari 5 kali misalkan 20.000, sehari 100.000 loh. Ternyata misalkan cicilan mobil di teman-teman hanya 3 juta. Nah dibandingkan tadi ojek tadi ya, sehari 100 dikali 30 hari sama-sama 3 juta, tapi gak punya mobil, tapi mobilnya orang lain. Kalau beli di teman-teman, ternyata itu mobil jadi hak milik dia, dan suatu saat kalau dia beli dan butuh dana, dia bisa jual lagi. Jadi ada cashbacknya misalkan kayak gitu, ada pikiran kayak gitu. Jadi bisa jadi solusi atas kebutuhan calon klien teman-teman, calon nasabah atau calon customer teman-teman. Kalau di dalam bidangku ya teman-teman ya, sebenarnya kalau untuk menyadarkan bahwa seseorang itu butuh proteksi, itu butuh waktu. Jadi gak hanya menawarkan solusi kalau di bidangku loh ya teman-teman ya, tetapi juga membangun relasi. Jadi diawali dari membangun relasi, akhirnya terbentuk suatu trust.
apabila sudah ada trust, maka seseorang itu akan jauh lebih gampang masuknya kalau kita beri informasi atau kita ajak ngobrol. Jadi akhirnya dua arah, tidak satu arah. Jadi tidak hanya aku prospek dia, tapi akhirnya ya, dia itu istilahnya mengerti bahwa dia itu punya problem dan saya kasih solusi seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya apa ya asal tawar-tawar kasih brosur dan lain-lainnya, tapi saya juga hadir untuk memberikan solusi buat mereka. Nah, kita nggak bakal bisa tahu kalau orang itu punya problem kalau dia nggak terbuka sama kita. Nah, supaya terbuka kan harus ada relasi teman-teman, harus bangun komunikasi seperti demikian. Jadi ya hari ini simple wae. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan ya teman-teman ya, teman-teman bisa DM saya atau klik link di biodata IG saya. Di sana itu ada link birunya. Jadi di sana kalau kalian klik bisa connect langsung ke WhatsApp saya. Oke, thank you. Kalau mau lihat rekamannya bisa di IG live saya atau di YouTube channel saya nanti. Oke, thank you teman-teman. Sukses buat hari ini supaya saya doakan supaya kalian tetap produktif ya. Yuk, bye-bye.